Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit menyampaikan tentang sabar. Sabar merupakan kata-kata yang paling sering kita dengarkan sehari-hari. Terlebih setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, apakah berupa kegagalan, ditimpa satu penyakit, atau identik dengan kematian yang menimpa sebahagian keluarga-keluarga terdekat kita, maka kata yang paling sering kita dengarkan ketika itu adalah kata-kata sabar. Sabar ini memang merupakan sesuatu yang sangat ditekankan di dalam agama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini ketika kita pahami memang identik dengan situasi yang terjadi dalam suasana genting, adanya serangan musuh, ancaman musuh dan sebagainya. Dan Allah perintahkan ketika menghadapi situasi begini agar seseorang bersikap sabar dan bahkan menguatkan lagi kesabarannya. Itu tentu ketika berhadapan dengan situasi genting semacam ini. Tetapi hal ini juga, situasi genting itu berbeda bagi setiap orang. Masing-masing orang akan berada pada suasana demikian. Maka sangat relevanlah ketika ayat ini kita jadikan pegangan utama tentang pentingnya bersikap sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar menurut agama secara etimologi bermakna habasun. Habasun ini dalam bahasa kitanya menahan, memenjarakan. Seseorang yang berusaha menahan sesuatu yang sedang meluap, maka itulah bentuk dari kata-kata as-sabru. Sedangkan secara terminologi agama dimaknakan sebagai habsun nafsi ala ta'atillahi wajtinabi ma'asyihi wa adamit tasakhut ala aqdarillahi wa qadrihi. Sabar menurut syariat adalah menahan diri dalam mentaati Allah dan dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadapnya, serta tidak marah, tidak murka ketika menghadapi ketetapan-ketetapan Allah dan takdirnya. Tentu yang dimaksudkan adalah takdir dan ketetapan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dari definisi ini yang menunjukkan bahwa inti dari kesabaran itu adalah sikap menahan diri yang dilakukan dalam 3 hal. Sehingga dijelaskan di situ ada 3 macam jenis kesabaran. Jenis pertama yakni as-sabru ala ta'atillah bimtisali awamirihi. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya.
Ternyata melaksanakan perintah-perintah Allah juga memerlukan kesabaran. Bukan hanya saat kita bersedih, kala kita berduka, kala kita menghadapi kegagalan. Bersabarnya kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah itu merupakan bentuk dari kesabaran. Betapa banyak manusia yang gagal, yang tidak mampu untuk istiqomah menjalankan ketaatan karena ketidaksabaran dari diri mereka. Ada yang tidak sabar menutup auratnya, sehingga kadang-kadang di pagi hari dia bisa menutup aurat, di sekolah, di kantor bisa dia tutup, di luar itu dia buka kembali. Ada yang tidak sabar ke masjid, yang tidak sabar menunaikan ibadah sholat. Bahkan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, tidak sabar menjalankan perintah Allah berpuasa di bulan itu, sehingga akhirnya apa? Jauh dari keistiqomahan di dalam kehidupan. Para ulama menjelaskan, sabar dalam mentaati Allah itu ada kita kerjakan pada 3 tempat. Yang pertama adalah qabla adaiha, sebelum melaksanakan ibadah itu sendiri. Apa bentuknya? Luruskan dan benarkan niat ibadah kita untuk betul-betul ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru inda adaiha, sabar di saat melaksanakan amal itu sendiri. Bagaimana caranya? Betul-betul ikhlas menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah itu betul-betul kita tunaikan dengan sesempurna-sempurnanya. Dan yang ketiga adalah sabar setelah melaksanakan ibadah. Bagaimana? Menjaga jangan sampai ibadah itu kita kowar-kowarkan kepada orang lain, kita bangga-banggakan kepada orang lain, yang menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan riya. Ini yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kemudian yang kedua, as-sabru bijtinabi nawahihi, sabar dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Terkadang ketika sebagian orang terlena dengan melakukan larangan, gemar dengan kemaksiatan, asik dengan kemungkaran, di saat itu dia tidak lagi mampu meninggalkan itu karena ketagihan dan keasikannya, karena di sana ada kesenangan-kesenangan yang dia dapatkan yang menjadikannya lupa bahwa di balik kesenangan itu terkandung mudarat yang sangat besar, terkandung dosa yang sangat besar, dan bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling sering kita mengingat, kesabaran itu identik dengan yang ketiga itu, yakninya sabrun ala aqdarillahil mu'allimah, sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang tidak kita sukai, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang mungkin bukan itu yang kita harapkan. Dalam makna lain, sabar ketika menghadapi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah khazanah Ramadan Sumatera Thalib Rabe yang kami muliakan, salah satu yang membanggakan Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya orang-orang beriman ialah apa yang pernah Nabi ungkapkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Suhaib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa zalika illa 'alal mu'min. Sungguh mengagumkan urusannya orang-orang beriman. Semua urusan itu baik baginya, dan tidak begitu apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa demikian kata Nabi? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lah. Jika orang beriman itu, kata Nabi, ditimpa oleh kesenangan, oleh kenikmatan, oleh kebahagiaan, maka yang dia lakukan itu adalah dia bersyukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan kesenangan itu, dan bersyukurnya atas kesenangan dan nikmat itu lebih baik, kata Nabi. Demikian juga kebalikannya, ketika mereka ditimpa oleh keburukan, ditimpa sesuatu yang tidak dia harapkan, kemalangan, musibah, ujian, mereka bersikap sabar,
yakin dia bahwa di balik ini ada hikmah, ada manfaat yang sedang Allah persiapkan buat dirinya. Dan sikap semacam itu, sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, itu juga lebih baik, kata Nabi kita Muhammad SAW. Di sinilah kaum muslimin letak keberuntungan yang dirasakan oleh orang-orang beriman, termasuk kita hari ini. Bagaimana kita bisa melatih diri redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala yang Allah berikan itu sesungguhnya adalah baik buat diri kita. Mungkin nalar kita yang sementara tidak menerima itu, mungkin perasaan kita yang sementara menganggap itu keburukan, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebuah rahasia yang sangat besar yang hendak Allah datangkan di dalam kehidupan kita manusia. Maka ketika kita memiliki kesabaran seperti ini, insya Allah berbagai keberkahan dan rahmat yang sempurna akan Allah turunkan ke dalam diri kita. Inilah apa yang pernah Allah isyaratkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang sering didengarkan. Apa kata Nabi ketika Allah menyebutkan, berilah berita orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakninya orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, kata-kata mereka hanyalah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apapun yang menimpa diri kita, apapun yang kita rasakan dan kita peroleh, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri pun itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dan wajarlah jika satu saat sang pemilik kembali mengambilnya dan memintanya dari diri kita. Jemaah khazanah Ramadan yang kami muliakan, maka inilah kira-kira makna kesabaran yang harus kita miliki dan kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat dan hidup dengan ketentraman dan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.